Cerita dimulai dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Sakamachi yang dibangunkan oleh sang adik lolinya bernama Kureha. Sakamachi adalah seorang pria biasa-biasa saja ya, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa pula hingga hari yang biasa itu berubah ketika Sakamachi bertemu dengan seorang wanita sultan yang kawaii beserta pengawal pribadinya. Oh iya, kenalin cu, wanita kawaii nan sultan serta sangat ini bernama Kanade, dan bodyguardnya yang dipandang tampan ini adalah Konoe. Pada awalnya sih tidak ada yang aneh gitu pada pasangan majikan kawaii, Schlebel dan Yahut ini dengan sang bodyguard tampannya tersebut, hingga secara tidak sengaja Sakamachi menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan kita semua ya para penonton, yaitu oh, ada kucing kang maksud aing. Secara tidak sengaja Sakamachi ini melihat sebuah fakta dari Konoe yang dibalik keperfekannya dan ketampanannya yang diidam-idamkan oleh para kaum hawa. Ternyata Konoe ini adalah seorang wanita. Alamak. Konoe yang mengetahui rahasianya itu terbongkar pun tentunya tidak tinggal diam dong. Yang mana di sini Konoe langsung mengkombo Dewa Sakamachi hingga pingsan. Omae, onna no ka datta no ka? Koros. Lalu scene pun berganti kepada Sakamachi yang tiba-tiba saja terbangun pada ruangan UKS. Akan tetapi, alangkah terkejutnya Sakamachi ketika ia tahu bahwa tangan dan kakinya ini sudah dirantai. Ditambah sudah ada Kanade ya yang tidur di sebelah Sakamachi. Kanade dengan nada dan tingkah yang sedikit menggoda meminta kepada Sakamachi untuk tidak membocorkan identitas dari pelayannya Konoe. Dan ya sebagai gantinya, Kanade akan membantu Sakamachi untuk menghilangkan kebiasaan buruknya yang selalu mimisan ya setiap disentuh oleh wanita. Fun fact aja ya cu, di balik wajah culun dan cupu serta cumpluknya ini, Sakamachi itu memiliki sebuah kebiasaan, lebih tepatnya ke penyakit sih, yang mana jadi setiap Sakamachi itu disentuh oleh wanita, Sakamachi ini selalu mimisan. Bang, apa sih alasan Konoe merahasiakan identitasnya yang menjadi seorang laki-laki ini? So, begini anak muda. Jadi, untuk menjadi seorang pelayan dari seorang wanita kawaii dan uhui ini haruslah seorang laki-laki ya para penonton. Dan di sisi lain, Konoe yang saat itu adalah teman kecil dari Kanade dan selalu ingin berada di sisi Kanade, memaksa keluarga Kanade untuk mengangkatnya menjadi seorang pelayan pribadi Kanade. Keluarga Kanade yang melihat kesungguhan dari Konoe pun menyetujui permintaan dari Konoe, akan tetapi dengan satu syarat. Konoe harus merahasiakan identitasnya yang seorang wanita dan berubah menjadi seorang pria. Yang mana jika ada satu orang saja yang mengetahui bahwa Konoe ini adalah seorang wanita, maka jabatan Konoe sebagai pelayan pribadi pun akan dicopot secara paksa. Sakamachi yang mengetahui hal tersebut pun pada akhirnya mensepakati perjanjian itu. Hari-hari pun berganti. Sebagai langkah awal untuk menghilangkan mimisan yang ditimbulkan oleh sentuhan wanita, Kanade pun memberikan sebuah tiket kepada Sakamachi, yang mana tiket ini berfungsi untuk bebas memerintah Konoe sesuka hati. Well, sepertinya aku punya ide para penonton. Simpen idemu itu abangku. Dan kini kita diperlihatkan Sakamachi yang tengah kencan bersama dengan Konoe. Singkat cerita lagi, kini kita diperlihatkan Sakamachi dan Konoe yang akan melakukan kencan pertama mereka. Di sini juga kita dipertunjukkan ya teman-teman akan sisi kekawaian dari Konoe.
kawaii kali, bah. Kira-kira mau gak ya pacaran sama Aing, cu? Lanjut, pada awalnya kencan ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Mulai dari mengambil boneka hingga foto box bersama. Sampai tibalah Sakamachi mencoba untuk memakai tiket mutlak itu. Dan karena tiket ini bersifat mutlak, maka Konoe mau tidak mau, senang tidak senang, harus menuruti semua apa keinginan Sakamachi. Boy, hingga kita diperlihatkan. じゃあ、ねえって言ってみて。 Karungin sama Aing bejir. Apa? Mau lihat lagi, Bang? Yare. Ya udah deh ini, cu. Aduh, bisa Aing bejir. Namun ya dari sinilah hubungan Sakamachi dan Konoe pun mulai dekat. Dan hari-hari pun berlalu. Kini kita diperlihatkan Konoe yang datang ke rumah Sakamachi karena Konoe ini kabur dari rumahnya. どちらさん、この絵？ご主人様、もし僕を止めてくれたら、いっぱいご奉仕しちゃう。にゃん。Lama lanjut, yang mana alasan Konoe kabur dari rumahnya itu disebabkan oleh Konoe yang bertengkar dengan ayahnya. Jadi ayahnya Konoe itu tidak setuju ya kalau misalkan putri kawainya ini dekat-dekat dengan Sakamachi. Yang tentunya Konoe menolak keras dengan keinginan ayahnya tersebut karena yang menyuruh Konoe untuk dekat-dekat dengan Sakamachi itu adalah majikannya sendiri, yaitu Kanade. Ditambah Konoe ini sepertinya udah mulai ada benih-benih cinta ya dengan Sakamachi Hoki dan culun kita ini. Singkat cerita, pada akhirnya Konoe pun tinggal di rumah Sakamachi sebagai seorang pelayan. Akan tetapi tak selang lama dari kedatangan Konoe, Kanade datang sebagai tamu tak diundang di rumah Sakamachi. ちょっと寒気が。あら、湯冷めかしら。お来ちゃった。 Di sini tujuan Kanade adalah untuk menjadi pelayan pribadi Sakamachi seperti Konoe, yang mana artinya Sakamachi ini akan dilayani oleh 2 pelayan kawaii sekaligus. にょい。ジローくん。 Ya pada awalnya sih, Sakamachi ini merasa kimochi ya para penonton dilayani oleh 2 pelayan yang kawaii ini. Tapi saking kimochinya dilayani oleh kedua pelayan tersebut, Sakamachi ini sampai terkena demam dan tak sadarkan diri. Setelah Sakamachi ini sudah sadar dari pingsannya, Sakamachi pun langsung dihampiri oleh Kanade. Yang mana Kanade memberitahu Sakamachi yang mengenai tujuan sebenarnya ia datang ke rumah Sakamachi itu adalah untuk membawa pulang Konoe dan membuatnya akur dengan sang ayah. この絵を連れ戻しに来たのか。 Namun sebelum itu, Kanade ingin Sakamachi ini meruskan semuanya kepada sang ayah dari Konoe agar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. いるんでしょ、流れ。 奏お嬢様。何やら薄汚いメガネがいるかと思えば、いつかのクソガキか。 Namun baru aja Sakamachi meruskan masalah, tiba-tiba saja Konoe tiba dan langsung menarik tangan dari Sakamachi. Di sisi lain, Sakamachi yang melihat Konoe ini masih menyimpan rasa kesal kepada ayahnya itu pun, pada akhirnya Sakamachi langsung menggunakan ceramah non-jutsunya kepada Konoe. Ya meskipun dengan tubuh yang meriang atas bawah, tapi dengan ceramah non-jutsunya itu, pada akhirnya hati Konoe pun luluh dan ya mau berbaikanlah dengan ayahnya. Shiro? Sedangkan Sakamachi yang sudah tidak punya tenaga itu pun pada akhirnya terlelap di pelukan hangat wanita kawaii yang bernama Konoe tersebut. Di sisi lain, Kanade yang melihat sosok keren dari Sakamachi ini sepertinya memiliki rasa benih-benih cinta juga gitu ya kepada Sakamachi, sehingga... なんだ、やっぱりチキン野郎じゃない。 Hari-hari pun berlalu dan kita diperlihatkan Sakamachi yang bertemu wanita kawaii lainnya yang bernama Usami.
Namun pertemuan mereka ini tidaklah semulus waifu kalian ya cu. Di pertemuan mereka ini Sakamachi memiliki kesan yang kurang baiklah di mata Usami. Sehingga dengan terpaksa Sakamachi ini lagi dan lagi menerima combo dewa dari wanita kawaii tersebut. どうして気づかなかったんだろう。 Singkat cerita, setelah Sakamachi ini mendapatkan combo dewa, pada akhirnya Sakamachi pun langsung pergi ke ruangan UKS sekolahnya untuk mendapatkan pertolongan pertama yang tentunya di sana sudah ada Konoe. 大丈夫か？ Di sela-sela kekhawatirannya itu, Konoe dengan muka malu-malu kucingnya memberanikan diri untuk mengajak Sakamachi pergi ke festival sekolah yang akan diadakan minggu depan. Sakamachi yang mendengar permintaan dari gadis kawaii ini tanpa pikir panjang langsung mensetujuinya dong. Yang mana jawaban tersebut pun cukup membuat Konoe menjadi bahagia. ありがとう。きっと楽しい学園祭になる。 Lanjut, setelah Sakamachi sudah agak mendingan, Sakamachi pun langsung pergi mencari gadis bernama Usami itu untuk melakukan balas dendam. Yang mana saat mencari kesana dan kesini, pada akhirnya Sakamachi berhasil menemukan sang gadis loli Usami tersebut. Namun bukannya balas dendam yang diberikan, akan tetapi Usami ini tiba-tiba saja mengajak Sakamachi untuk menjadi pacar palsunya ya nanti saat festival sekolah berlangsung. あんた、私と付き合いなさい。 はいじゃない。私と付き合いなさいって言ったの。 Pada awalnya sih tentunya Sakamachi menolak gitu dengan rencana Usami. Akan tetapi karena Usami begitu memaksa Sakamachi, pada akhirnya Sakamachi pun menyetujui hal tersebut dan membatalkan janjinya untuk pergi bersama dengan Konoe di festival sekolah nantinya. Yang tentunya Konoe yang tidak tahu menahu dengan situasinya pun langsung bete dan ngambok ya sembari meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, festival sekolah pun tiba. Ya, meskipun status mereka berdua ini adalah seorang pacar bohongan, akan tetapi Sakamachi terlihat memperlakukan Usami itu seperti seorang pacar sungguhan, yang mana itu semua cukup membuat wanita berperawakan loli ini pun baper habis. Di sisi lain, Konoe yang melihat kemesraan Sakamachi dan Usami pun tentunya tidak mau kalah begitu saja dong ya. Yang oleh sebab itu, Sakamachi pun auto diapit dua gadis kawaii dan tentunya itu semua membuat iri pada kaum jomblo di luar sana. Lanjut, singkat cerita, setelah melewati drama dan masalah yang cukup absurd, kini kita tibalah di penghujung acara. Dan dari sinilah terkuak tujuan Usami yang sebenarnya, yang mana Usami ini adalah gadis yang kesepian dan tidak memiliki teman sama sekali. Dan di saat Usami ini tengah merenung di atap sekolah meratapi kesepian di hatinya, Usami secara tidak sengaja melihat Konoe yang tengah merasa kesepian pula. Dan dari situlah Usami mengagumi Konoe. For your information aja ini macu, di sini Usami masih belum tahu ya bahwasannya si Konoe ini merupakan seorang wanita. Lanjut, hari demi hari pun berlalu. Usami ini diam-diam selalu memantau gerak-gerik Konoe kemanapun ia pergi. Hingga datanglah sesosok Sakamachi di hidup Konoe dan mengisi keseharian Konoe yang selalu merasa kesepian seperti Usami. Dan dari situlah Usami ini semakin merasa kesepian lagi. あんたと出会ってからスバル様は変わっちゃったって思ったわけ。あんたにはそういう特別な力があるんじゃないかって。 Yang oleh karena itu juga Usami pun mencari berbagai macam cara untuk bisa masuk ke pertemanan mereka ya, agar tidak merasa kesepian. Konoe yang tadinya berprasangka buruk kepada Usami pada akhirnya mulai mengerti lah dengan kondisi Usami. Sekaligus Konoe pun juga mengajak Usami untuk berteman dengannya. Buat apa? Buat anak? Ya enggak dong cu, buat si Usami yang malang ini tidak merasa kesepian lagi. Dan ya pada akhirnya kesalahpahaman ini pun berakhir diatasi. Hiro no tomodachi nara, boku no tomodachi demo aru na. Subaru-sama. Yoroshiku. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Sakamachi yang baru saja pulang dari rumah Usami. Nah, ketika Sakamachi tiba di depan rumahnya, Sakamachi bertemu dengan Konoe yang menunggu kedatangannya sedari tadi. Tapi...
Lalu Shin pun beralih kepada Sakamachi yang terbangun entah di mana. Akan tetapi lagi. Ohayo, Jiro-kun. 気分はどうかしら? Iya, Sakamachi diculik ya oleh Kanade ke penginapan pribadinya. Niat Kanade sih untuk melakukan pelatihan kepada Sakamachi gitu agar menghilangkan keadaan tubuh Sakamachi yang aneh. Dan karena ini penginapan milik keluarga Kanade dan tentunya juga pengurus penginapan ini adalah karyawan bapaknya sendiri, agar tidak dicurigai, Kanade mengatakan kepada pengurus penginapan di sana bahwa Sakamachi ini adalah calon suaminya. Serta kini mereka tengah melakukan kawin lari. Baba Bowie. Singkat cerita, setelah pria culun kita ini mendapatkan hal-hal yang sangat wenapole, Sakamachi secara tidak sengaja bertemu dengan Usami, adik Sakamachi yaitu Kureha, dan seorang karakter baru yang bernama Narumi yang tengah bekerja pada waktu di rumah makan. Singkat cerita lagi, pada akhirnya mereka semua pun ikut join lah ya dan menginap di penginapan Kanade, serta kita diperlihatkan pula kepada Sakamachi dan kawan-kawan yang tengah pergi ke festival musim panas. お待たせ。ちょっと手間取っちゃったわ。 Di sini juga dapat diketahui bahwa hubungan Usami dan Kanade ini sepertinya agak kurang dekat gitu ya. Tapi ya Kanade sendiri tidak menanggapi rasa kekesalan dari Usami itu kepadanya. Justru tak jarang ini mah Kanade ini selalu mengusili si Usami, belibet anjing. Apakah yang betul loli? Di tengah-tengah kesenangan mereka yang sedang berlangsung, Sakamachi baru sadar bahwa sedari tadi Kono ini tidak terlihat gitu batang hidungnya. Yang oleh karena itu, Sakamachi pun langsung mencari keberadaan Konoe ke belakang kuil. Nah, di tengah pencarian Sakamachi untuk menemukan Konoe, Sakamachi secara tidak sengaja bertemu dengan ayah dari Konoe. 戻れ。邪魔するな。邪魔？この絵は何をしているんだ？お前には関係ない。関係なくない。 Pada awalnya sih ayah Konoe menolak keberadaan Sakamachi ya teman-teman, seperti ada yang dirahasiakan gitu dari Sakamachi. Akan tetapi setelah ayah Konoe mendengar kata seorang teman dari Sakamachi, pada akhirnya Konoe pun memberitahu, maksud aing itu ayah Konoe pun memberitahu semuanya kepada Sakamachi, yang mana besok adalah peringatan kepulangan ibunya Konoe, dan kini Konoe itu tengah mengunjungi makam sang ibu. Sakamachi yang mendengar pernyataan tersebut pun bersikeras ingin menemui Konoe yang tengah mengunjungi makam ibunya. Akan tetapi ayah Konoe yang merasa Sakamachi ini adalah orang luar tentunya menolak mentah-mentah dong niat Sakamachi tersebut. Namun ya untungnya ada Kanade gitu kan, si wanita Uhui yang datang mensupport Sakamachi, sehingga pada akhirnya Sakamachi berhasil menemui Konoe yang terdiam merenung di depan makam ibunya itu. Jiro. Konoe yang mengetahui Sakamachi datang pun pada awalnya kaget gitu ya. Tapi karena Konoe menyukai Sakamachi, situasi kaget ini berubah menjadi sesi curhat-curhatan. Jadi ketika Konoe masih kecil dan ibu Konoe itu masih hidup, ibu Konoe ini selalu khawatir kepada Konoe yang tidak bisa mendapatkan seorang teman. Dikarenakan ya saat itu Konoe itu memiliki sifat introvert dan takut berinteraksi dengan orang lain. Sakamachi yang mendengar curhatan dari gadis kawaii tersebut pun bukannya mengatakan hal-hal yang membuat hati Konoe ini menjadi senang atau berbunga-bunga gitu ya, malah justru membuat hati Konoe semakin buruk, sehingga kita diperlihatkan Konoe。ジロバカ、離れろ。いいから、だからどうした？いいからもう我慢するな。話してくれ、全部。 Ya, meskipun Sakamachi ini mempunyai keadaan tubuh yang suka mimisan ya setiap disentuh oleh seorang wanita, tapi demi Konoe ia pun mengabaikan hal tersebut dan memaksakan memeluk gadis kawaii itu. Yang oleh karena itu Sakamachi pun seketika jatuh tak sadarkan diri. Setelah Sakamachi terbangun, ia langsung disambut oleh adik lolinya. Di sini, Koreha pun memberikan sebuah info tentang perlombaan game Battle Royale yang dimana Sakamachi dipaksa untuk ikut oleh sang adiknya itu. Kini, Shin pun dialihkan kepada Sakamachi dan kawan-kawan yang akan mengikuti game Battle Royale. Pada awalnya, si Sakamachi tidak terlalu antusias untuk mengikuti game Battle Royale ini ya. Tapi, setelah Sakamachi tahu bahwa pemenang game Battle Royale ini akan mendapatkan kecupan dari Konoe versi kawaii, Sakamachi yang
yang tidak ingin Konoe mencium laki-laki lain pun langsung antusias. Meanwhile, pada awalnya si Sakamachi kesulitan yang menghadapi Nakumi yang tengah masuk ke dalam mode ulti, tapi lagi-lagi untungnya ada Kanade yang dengan mudahnya mengalahkan Nakumi. Sehingga ほんのちょっとだけかっこよかったわ。でもね、あなたを優勝させるわけにはいかないの。本年度バトルロワイヤル優勝者は鈴木かなでさんです。 lalu scene pun berganti dengan Sakamachi yang terbangun di pangkuan Konoe dan kita diperlihatkan ただの友達じゃ嫌なんだ。 Hari-hari pun berlalu. Setelah festival itu berakhir, kini kita diperlihatkan Sakamachi yang tengah makan siang bersama dengan Kanade dan juga Konoe. Tapi ya namanya Kanade ya cuy ya, ada aja gitu kan tingkah usianya, sehingga この絵はなんでこんなことになってるんだ。 隠し味に白ワインを使ったせいかしら。 lanjut, tak selang lama Kanade ini mendapatkan batunya juga sih, yang mana tiba-tiba saja Kanade secara tidak sengaja terpeleset dari tangga dan membuat kakinya menjadi cedera. お嬢様、立てますか？お嬢様、お嬢様、お嬢様。 Sedangkan di sisi lain, Konoe yang melihat majikannya terluka karena kelalaiannya itu tentunya sangat merasa bersalah ya, sehingga kabar kaki Kanade yang cedera ini menyebar luas dan terdengar oleh ayah Konoe. Ayah Konoe yang mengetahui bahwa kaki Kanade terluka karena kelalaian anaknya yang seorang pelayan pribadinya, maka dengan berat hati ayah Konoe memecat Konoe menjadi seorang pelayan pribadi dari Kanade. Kanade yang mendengar kabar tersebut pun tentunya menentang keputusan ayah Konoe dong. Akan tetapi ayah Konoe mengatakan ini merupakan pilihan yang terbaik karena Konoe pun tak usah lagi gitu ya menyamar menjadi seorang pria dan bisa menjalani kehidupan normal sebagai wanita seumurannya. Maka dengan berat hati Kanade pun menyetujui keputusan pemecatan dari Konoe. 決まってるでしょ。お父様のところよ。お嬢様、もういいんです。 Konoe yang mendengar pernyataan pahit ini pun langsung berlari yang meninggalkan tempat itu dan disusul oleh Sakamachi si culun ini cu. Dan setelah Sakamachi mengejar cukup lama dan mencoba menenangkan hati Konoe, tiba-tiba iya, dikarenakan Konoe kini sudah tidak menjadi pelayan pribadi Kanade lagi, otomatis Konoe sudah tidak punya alasan lagi ya untuk selalu bersama dengan Sakamachi, yang mana artinya ini merupakan salam perpisahan dari Konoe untuk Sakamachi culun kita ini cu. Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah lama menghilang, kini Konoe masuk kembali ke sekolahnya, tapi sebagai murid baru ya dan perawakannya yang seorang wanita. 転校生の高梨プニュルさんです。よろしくお願いします。 Apakah tamat? Belum dong cu, karena Sakamachi udah nggak tahan lagi gitu ya ingin menggenjot maksudnya itu meluruskan masalahnya dengan Konoe. Sakamachi pun memberanikan diri untuk mengajak Konoe makan siang bersama. 昼飯一緒に行こう。プニュルさん。 Di sisi lain, karena kini Kanade tidak mempunyai pelayan di sisinya, maka mau tidak mau Sakamachi ini harus selalu berada di sisi Kanade sampai kaki Kanade ini kembali pulih. Jiro-kun, 悪くないわね。お姫様扱いも。
Singkat cerita, waktu makan siang pun tiba. Di sini Sakamachi berusaha untuk meluruskan masalah dan menanyakan sekali lagi kepada Konoe, apakah Konoe ingin kembali menjadi pelayan dan apakah Konoe ini senang menjadi seorang wanita normal. Konoe yang mendengar pertanyaan tersebut dari Sakamachi pun langsung memasang muka murungnya ya, dan pada akhirnya Konoe pun jujur kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih suka menjadi seorang pelayan pribadi daripada menjadi seorang perempuan normal. Dikarenakan ia tidak bisa jauh-jauh gitu dari Kanade sahabat kecilnya sendiri. Sakamachi yang mendengar hal tersebut pun langsung mengumpulkan massa, terutama fans ciwi-ciwi Konoe, untuk membuat sebuah petisi agar Konoe itu kembali ke sekolah dan menjadi pelayan. Yang pada akhirnya Sakamachi pun berhasil membuat Konoe menjadi pelayan pribadi Kanade dan bersekolah di SMA ini lagi. Kanade yang melihat aksi keren Sakamachi sepertinya makin jatuh cinta aja ya kepada Sakamachi, sehingga kini Sakamachi pun harus memilih apakah Sakamachi itu memilih gadis kawaii dan lemah lembut seperti Konoe atau gadis kawaii uhui si Kanade ini. Tapi kalau aing jadi Sakamachi sih, jangan ditanya ya cuy ya, auto aing gas bejir dua-duanya. Emang kuatkah abangku? Berurat gini cu, basonya maksud aing. Singkat cerita, setelah semua masalah dibereskan, kini kita diperlihatkan Sakamachi yang dipanggil oleh Konoe untuk menemuinya di sebuah taman. Dan anime pun tamat. Buat kalian yang nanya apakah Konoe jadian sama Sakamachi atau enggak, jawaban dari aing enggak cu. Oh, kok iso bang? Orang Konoe jadiannya sama aing, ahai, adios.